Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kita akan belajar tentang akidah akhlak ya. Materinya tentang bab 5, yakni memuliakan orang tua. Disimak baik-baik ya videonya agar kalian paham tentang materi ini. Kisah Nabi Ismail yang patuh dan taat kepada orang tua. Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Sejak masih bayi, Nabi Ismail hidup terpisah dengan ayahnya. Atas perintah Allah, Nabi Ismail ditinggalkan bersama ibunya di sebuah daerah yang sepi. Atas kuasa Allah, daerah yang semulanya sepi menjadi ramai karena munculnya mata air Zam-Zam. Bertahun-tahun berpisah, Nabi Ibrahim sangat merindukan anak dan istrinya. Saat Nabi Ismail remaja, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa beliau diperintah untuk mengorbankan anaknya, yakni Nabi Ismail. Mimpi seorang nabi adalah salah satu cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau berangkat ke Mekah untuk menyampaikan perintah Allah tersebut kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak yang soleh. Ia selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah dan orang tuanya. Setelah ia diberitahu oleh ayahnya, tanpa ragu-ragu Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Insya Allah, engkau akan menemuiku sebagai orang yang sabar." Mendengar apa yang dikatakan anaknya, Nabi Ibrahim merasa senang karena anaknya menaati perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim sudah siap untuk mengorbankan putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Karena Allah mengetahui ketulusan hati dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Peristiwa inilah yang menjadi asal mula kurban yang dilakukan umat Islam setiap hari raya Idul Adha. Kisah Kan'an yang durhaka kepada orang tua. Nabi Nuh memiliki putra antara lain Sam, Ham, Yafet, dan Kan'an. Semua anaknya berbakti kepada orang tuanya, kecuali Kan'an. Walaupun anak seorang nabi, ia durhaka kepada orang tuanya. Kan'an tidak mau menerima ajaran yang disampaikan oleh ayahnya. Kan'an adalah contoh anak yang durhaka dan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam senantiasa mengajak keluarganya dan penduduknya untuk menyembah dan taat kepada Allah. Nabi Nuh selalu sabar dalam berdakwah. Semua telah beliau lakukan dalam berdakwah, namun dakwah yang dilakukan tidak dapat tanggapan yang baik dari masyarakat. Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk menurunkan azab bagi orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah dan tidak mau mengikuti ajaran yang dibawanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan kemudian memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Saat proses pembuatan bahtera, Nabi Nuh banyak mendapat cibiran dari banyak orang, bahkan istrinya. Setelah bahtera selesai dibuat, Nabi Nuh diperintahkan untuk mengumpulkan setiap jenis hewan dan burung berpasang-pasangan. Nabi Nuh juga diperintahkan untuk menyuruh para pengikutnya naik ke dalam bahtera yang telah dibuatnya. Tak lama kemudian, air mulai memancar dari bumi dan hujan turun dengan deras dari langit. Hal itu membuat semua orang panik karena air semakin meninggi. Sementara itu, bahtera Nabi Nuh berlayar di atas air. Nabi Nuh juga memerintahkan anak dan istrinya untuk naik dalam bahtera, namun mereka tetap menolaknya. Nabi Nuh kemudian memanggil anaknya yang sedang berada di tempat terpencil. Dengan sombong dia menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain orang yang dirahmati." Mereka naik ke puncak gunung yang paling tinggi, namun hujan semakin deras dan membuat airnya semakin tinggi hingga menenggelamkan gunung tersebut. Maka tenggelamlah Kan'an dan istri Nabi Nuh oleh gelombang air bah yang sangat dahsyat. Perilaku menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketika orang tua berbicara harus didengarkan dengan hormat dan rendah hati. 2. Mencium tangan dan mengucapkan salam jika mau keluar. 3. Mendoakan orang tua, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. 4. Menjalankan wasiat ketika orang tua sudah meninggal.
Nah, jadi seperti itu ya anak-anak materinya. Tetap belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.